Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita membahas tentang pentingnya bersabar di dalam kekurangan istri. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita semuanya di dalam surah An-Nisa ayat 19. Di mana Allah mengatakan kepada para suami, dan ini adalah nasihat yang paling berharga. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karitumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah berpesan kepada kita wahai para suami, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Tolonglah pergauli istrimu dengan cara yang baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menyambung, fa in karitumuhunna, jika kamu tidak suka atau membenci dari satu sikapnya, tolonglah bersabar. Fa'asa an takrahu syai'a. Boleh jadi kita wahai bapak-bapak tidak menyukai satu atau dua sikapnya, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Akan tetapi di sisi lain Allah memberikan kelebihan yang banyak, kebaikan yang banyak terhadap dia. Ayat ini sebenarnya kaidah bagi para suami untuk mempergauli istrinya dengan cara yang baik, begitu juga bersabar ketika ada kekurangan istri. Jadi perintah pertama di sini Allah katakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Tolonglah wahai para suami pergauli istri kita itu dengan cara yang baik. Dalam hadis dikatakan, khiyarukum li ahli. Sebaik-baik kamu wahai para suami adalah yang paling baik terhadap istri. Atau dalam makna lain, laki-laki terbaik secara agama itu indikatornya adalah yang terbaik kepada istrinya. Contoh, kita belum bisa dikatakan, oh Ustadz Fulan itu baik. Lalu masyarakat mengatakan, oh Ustadz Fulan itu baik. Belum bisa. Sebelum dia mengetahui informasi apakah si Fulan ini baik dia kepada istrinya ataukah tidak. Kalau seandainya Fulan ini baik kepada istrinya, barulah itu jawaban dia adalah orang yang baik. Oleh karena itu Allah mengatakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Tolonglah pergauli istrimu itu dengan cara yang baik. Karena standar laki-laki terbaik secara agama itu adalah laki-laki yang betul-betul baik dia kepada istrinya. Lalu Allah menasihati kita lagi, fa in karitumuhunna. Wahai para suami, jika kamu tidak suka atau membenci satu atau dua sikap dari istrimu, apa perintah Allah setelah itu? Tolong bersabar. Wa'asa an takrahu syai'a. Boleh jadi kamu benci atau tidak suka lah terhadap satu atau dua sikapnya, tapi di sisi lain Allah memberikan kebaikan yang banyak, menjadikan kebaikan yang banyak untuk istrimu. Artinya apa? Realitas wanita, terkhusus adalah istri kita, wahai para suami, pasti punya kekurangan. Dan Allah ini mengingatkan kita dalam ayat ini. Begitu juga Rasulullah SAW mengingatkan para suami tentang wanita itu serba kekurangan loh. Di mana beliau mengatakan, Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, innal mar'ata kadila in aqamtaha kasartaha fadaruha ta'ishbiha. Wanita itu seperti tulang rusuk yang bengkok. Semuanya. In aqamtaha kasartaha. Jika kamu memaksa dia berubah atau keras kepada dia, kasartaha, kamu telah patahkan dia. Fadaruha ta'ishbiha. Maka tolong wahai para suami, berlemah lembutlah kepada istri, barulah kita bisa hidup dengan istri. Nah, kehidupan kita dengan istri itu tidak hanya setahun, 2 tahun. Kalau sudah punya anak, bahkan anak sampai menikah, berarti ada 30 tahun kita menjadi suami atau kita menjadi istri. Artinya apa? Lebih banyak waktu yang kita gunakan untuk berkeluarga.
Sebagai suami kah atau sebagai istri kah? Oleh karena itu, tolonglah ingat kaidah penting ini karena ini bagian dari kaidah penting untuk mempertahankan rumah tangga. Lalu Allah mengatakan apa tadi? Ya, jika kamu benci terhadap istrimu, satu atau dua sikapnya, apa yang harus dilakukan para suami? Tolong bersabar. Tolong bersabar. Nah, jadi yang harus dimiliki oleh para suami itu adalah karakter sabar. Dalam Riyadhus Shalihin dikatakan sabar itu adalah habsun nafsi ala ta'atillah bil muhafadzati 'alaiha dawaman. Adanya sikap tahan diri ya, kekokohan jiwa terhadap apa yang kita hadapi ya, seperti ujian dan sebagainya, habsun nafsi ala ta'atillah, agar kita itu betul-betul tetap taat di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala. Betul-betul di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala. Bil muhafadzati 'alaiha dawaman. Dengan cara menjaga sikap ini secara kontinu atau terus-menerus. Jadi, tolonglah menjadi suami yang bisa menahan diri, yang bersabar. Agar tetap di jalan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dan satu lagi, Allah juga ingatkan bahwasanya sikap sabar dari salah seorang itu bisa memimpin bawahannya ke jalan yang benar. Buktinya, Allah mengatakan, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Dan kami jadikan mereka itu pemimpin-pemimpin yang bisa mengajak ke jalan yang benar, lama sabaru, tatkala mereka itu bersabar. Nah, inilah para suami, tolong diingat. Kapan kita bisa memimpin rumah tangga ke jalan yang benar? Lama sabaru, tatkala kita sabar. Lah, sabar itu dipentingkan sekali. Dan Allah katakan tadi, istri kita itu serba kekurangan, jelas. Ya, Zainab binti Jahsy, dia punya kelebihan. Nasabnya baik. Ini adalah istri Nabi ya. Nasabnya baik. Allah yang menikahkan langsung dari atas langit. Ya, cantik, mutasaddiqah, abidah, cantik, suka beribadah. Tapi lakin ta'tarina hiddatun ahyana au kama qala. Tapi ada satu kekurangannya. Mulutnya pedas. Mulutnya pedas. Ya. Nah, lalu bagaimana istri Anda? Istri kita, wahai Bapak. Ya. Istri Nabi sudah punya kekurangan juga, min babil aula, apalagi istri kita. Oleh karena itu, istri kita lebih banyak kekurangannya, dan maha benar Allah Ta'ala pesan kepada kita, tolonglah kita bersabar. Karena Allah menjadikan juga kebaikan yang banyak pada istri, yang rahasianya akan terbuka kalau kita bersabar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.